sebuah pulau di Sunda kecil, adalah ia yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama dari zaman Kerajaan Majapahit sebagai Lombok Sasak Mirah Adi. Berarti, kejujuran adalah permata kenyataan yang baik. Kini, Lombok dikenal sebagai negeri kaya budaya, tanah penghasil kain tenun nan indah, dan salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, dengan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai timur epicentrum. Hadirnya banyak penguasa seperti Kerajaan Laek, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Selaparan, hingga Kerajaan Karangasem tak hanya berandil besar pada berkembangnya agama Hindu dan Islam di masa lampau, tetapi juga melahirkan akulturasi budaya dari Jawa dan Bali yang memunculkan pengaruh kuat bagi kehidupan tradisi masyarakat, termasuk suku Sasak, salah satu penduduk asli mayoritas di Lombok. Buroni nganakan kemudian seuang panggil ini si sang raja. Setelah dia lihat sama sang raja ini manjangan, ini kijang, kemudian diburulah olehnya. Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari dua pulau utama ya, Lombok dan Sumbawa. Lombok ini adalah tujuan migrasi bangsa-bangsa yang berlangsung cukup lama, terus-menerus, sehingga di Lombok ini ditemukan banyak sekali variasi daripada adat istiadat, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, berbicara tentang kebudayaan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan ini dia akan berhubungan dengan tiga aspek. Yang pertama, aspek yang berkaitan dengan norma dan nilai, ya, norm and values, ya, ini yang kemudian mewujud menjadi sistem teologi, cara berspiritual dan sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berpola. Inilah yang melahirkan tradisi, adat tradisi. Yang ketiga yang berkaitan dengan aspek hasil karya cipta rasa. Inilah yang mewujud menjadi hasil tenun dan seterusnya. Kain tenun adalah wujud wastra yang menjadi jati diri masyarakat Lombok. Ia telah jadi bagian dalam hidup masyarakat selama ribuan tahun. Kain tenun tak hanya indah, tapi juga mengandung nilai filosofis yang secara simbolik disampaikan lewat motif-motif yang beragam. Variasi motif ini sekali lagi dipengaruhi oleh akulturasi budaya dan kepercayaan yang hidup di Lombok dari generasi ke generasi. Seperti di Desa Bayan, Lombok Utara, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ada salah satu sejarah, istilahnya cerita dari leluhur kami bahwa masuknya Islam ke Pulau Lombok itu berawal dari Bayan ini, yang dibawa oleh yang pertama dibawa oleh penyebar agama Islam yang berasal dari Baghdad. Nama beliau Gaus Abdul Razak, dan kemudian disempurnakan lagi oleh para walinya, misalnya para wali dari Jawa Timur. Dan di sini alhamdulillah
Islamnya mulai berkembang dari saat itu. Pada sekitar awal abad ke-16. Perkembangan Islam di Bayan memang kokoh. Dipertegas dengan situs-situs Islam yang lestari, seperti Makam Petilasan dan Masjid Kuno Bayan yang berdiri sejak abad ke-17. Masjid Kuno Bayan Bele ini dengan luas areal 1 hektar 29 are dan dikelilingi oleh 6 bangunan makam. Yang di sebelah ini adalah makam-makam para penerima ajaran Islam di sini. Kalau ada acara ritual seperti Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, mereka selalu memakai kain merah, kereng abang dan dodot jasa juga. Dan itu pun cara penggunaan pakaian tersebut ada khusus lah caranya. Seperti mungkin kalau kita naik ke Masjid Kuno ini dengan kita bangsawan, berarti kita harus memakai pakaiannya sejenis sampur namanya. Berarti kita harus menutupi lengan kiri. Dari segi pakaian pun kita sudah tahu mereka dari golongan apa. Misalnya kalau masyarakat biasa, mereka cuma pakai kemben biasa. Dan kalau masyarakat yang bangsawan, mereka pakai sampur. Kain tenun Bayan masih dibuat secara tradisional dengan tangan dan dibantu alat tenun sederhana dari kayu. Yang jadi ciri khas tenun Bayan itu sebenarnya banyak sih gitu ya kan, berbagai macam tempat gitu kan. Khususnya kalau kain itu rendong abang, itu khusus untuk adat ritual. Kalau rendong abang rejasa gitu. Kalau yang seperti saya pakai ini kayak lipak gitu, itu untuk acara formal gitu. Tapi diharuskan juga gitu ya, karena kita di sini itu kenapa tenun sampai sekarang masih dipertahankan khususnya Bayan ya di Lombok Utara ini, karena masyarakat adat sangat membutuhkan gitu. Kita di sini tujuan utamanya itu untuk mencukupi atau melengkapi pakaian masyarakat adat gitu. Makanya sekarang juga dengan adanya pandemi ini juga kita tidak begitu merasakan lah, karena masyarakat membutuhkan setiap saat gitu. Orang alam kita masih seperti kalau untuk upacara adat itu kita membedakan kan untuk upacara adat. Dulu juga awalnya semua kain tenun itu dari perwarna alam. Sekarang juga karena banyak konsumen luar yang butuh gitu, jadinya ya kita memperbanyak yang sintetis gitu. Jong itu singkatan dari junjungan. Kalau jong ini harus di atas gitu kan. Tapi ini dipakai pas acara ritual saja. Itu pun kita pakai acara formal. Dan ada meninggal juga, pati juga kita pakai. Jadi itu di atas saja gitu, di kepala gitu. Yang ini namanya lipa. Ini biasanya untuk kembar perempuan gitu ya, pasangannya kain poleng ini. Yang seperti saya pakai ini, dan ini rendong abang. Ini rendong abang yang khusus dipakai acara ritual gitu. Tapi yang punya rumbe gini itu khusus laki-laki gitu, karena dia harus makainya ngujung gitu. Pasangannya rejasa. Jadi kalau mau tanya ini beliau itu orang asli Bayan atau bukan, punya rejasa nggak gitu mas? Punya gitulah gitu ya. Sapu itu kayak udeng gitu untuk laki-laki. Memang dia dari Jawa, mungkin batiknya dulu dari Jawa. Dan ada juga kalau yang dibuat di sini itu khusus untuk kiai, dari benang putih dan yang putih polos. Kiai dan pengulu. Kain tenun bagi masyarakat Bayan dianggap sakral. Khusus motif, setelah Islam masuk, wujud makhluk hidup dalam motif tenun Bayan mulai dihindari atau disamarkan. Motif tumbuhan atau bebungaan kini menjadi lebih dominan. Pertanda pengaruh Islam masih kuat dijalani di Bayan. Di Desa Sukarare, Lombok Timur, para penenun berkarya dari beranda rumah masing-masing. Ciri khas kain tenun Sukarare adalah keistimewaan motif yang dirancang langsung dari kepala para penenun. Selain orisinalitas tersebut, kain tenun Sukarare
masih menggunakan pewarna alami untuk mewarnai benang-benang bahan dasar tenun. Ia dihasilkan dari kulit kayu mahoni, biji buah asam, daun sirih, juga kunyit. Sejarah Sukarare sebelum menjadi desa masih dipimpin namanya kepala adat. Kepala adat mulai dipimpin sama kepala adat tahun 1755 dengan dipegang pemerintah namanya Raden Anugrah. Pada waktu itu banyak sekali pohon kapas yang ada di desa Sukarare dan dilihat, nah ini sangat bermanfaat sekali, makanya dia membuat benang sendiri secara alami, tidak pakai yang modern-modern. Nah, makanya perempuan-perempuan yang ada di desa Sukarare, kalau tidak menenun, tidak boleh kawin. Itu mungkin dulu ya, kalau sekarang kan sudah modern, kami tidak permasalahkan. Sejak kecil, para perempuan di Sukarare sudah belajar menenun. Hingga ketika dewasa, mereka sudah pandai. Kepandaian menenun memang jadi syarat untuk perempuan Sukarare bisa menikah. Karena itu, ada ungkapan yang mengatakan, perempuan tidak bisa disebut perempuan Sasak jika tidak bisa menenun. Atau, gadis Sukarare belum pantas menikah jika tidak bisa menenun. Kita kan midang bahasa Lomboknya ya. Kalau bahasa Abang kan apel. Kita midang sambil kita diajak kerja sama sang gadis. Nah, dia merengek-rengek juga mau dibantu. Tolong saya isikan penengol untuk motif, kita bantu. Nah, kalau dia capek, nah kita bantu lagi kan untuk ngumpuk-ngumpuk. Nanti kalau ada yang datang lagi, mungkin dulu kan banyak pacarnya, tidak cukup satu orang. Kalau satu pacarnya dikira tidak laku-laku. Makanya satu gadis bisa pacarnya 5-10. Nanti kalau kita tidak mau gantian, bertahan, cuma malah kita akan bertengkar. Nyawa taruhannya. Nanti mungkin di tengah jalan ditunggu kita. Nanti datang saya sebentar keluar, nanti datang lagi dia juga harus keluar. Makanya kalau bahasa Lomboknya pare rekat pare rau, Semarang cekat ini mau. Ya kan deh, itu yang terjadi. Maka punya pare rekat pare rau. Ya, dan harus kita duduk rapi. Gini duduk rapi. Ya, sambil kita bantu, malah giliran kita. Kadang-kadang kita disuruh juga ngumpul-ngumpul. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil ada hasilnya kita pulang gitu kan. Kalau dia benar-benar tertarik sama kita, dikasih kain. Kalau dia memang dia kan suka sama kita, pasti wajib sudah dikasih kain. Nah dulu, kalau sekarang kan habis saja yang main. Seperti kita kan sudah tersambung, gitu kan. Tapi tetap walaupun tersambung, walaupun suka sama suka, tetap kita ngambilnya nyuri. Makanya hati-hati ke Lombok, di sana banyak pencuri. Gimana kita pas disebut kita pencuri, ibu bapak kita nyuri dulu baru kawin. Kalau mau kawin kan maling, dicuri. Kalau kita minta sama orang tuanya, pedang naga puspa nanti keluar sama bapaknya. Keunikan tradisi tersebut dan keindahan warna-warni kain tenunnya menjadikan Sukarare kini termasuk dalam daftar desa wisata unggulan dan tumbuh menjadi sentra tenun terbesar di Lombok. Namun, jika ingin menggali lebih dalam tentang kain tenun yang bisa menyembuhkan, datanglah ke kaki Gunung Rinjani, ke sebuah desa bernama Pringgasele. Penduduk asli Pringgasele diyakini berasal dari keturunan Kerajaan Selaparang. Tercermin lewat asal kata Pringgasele. Pringga artinya generasi atau keturunan, dan Sela dari Selaparang, kerajaan kuno yang pernah jadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Lombok. Sejak pertama kali diperkenalkan pada abad 15 oleh Lebay Nursini, tokoh agama Islam dari Sulawesi, kain tenun
masih lestari dan bertahan hingga kini. Tenun Pringgasela itu mempunyai khas. Simple tapi ada keunikan dan ada filosofi di dalam motif tersebut. Yang kedua itu warna. Dari warna alam itu, dari dulu itu masyarakat Pringgasela itu bisa membuat warna dengan cara tradisional. Tenun di Pringgasela ini ya, menurut sejarahnya itu katanya dari zaman penjajah Belanda sudah ada. Dari zaman penjajah Belanda itu tenun ini sudah ditemukan katanya oleh orang Belanda, sehingga oleh orang Belanda itu juga punya inisiatif dulu untuk menanam apa itu namanya kapas ya dulu. Nah bahkan katanya kerja paksanya itu juga menanam kapas juga katanya dulu oleh orang Belanda itu. Pada zaman penjajahan Belanda itu hasil tenun orang di sini itu dibawa paksa ke Belanda katanya. Nah, pada tahun 1998 ya, sebelum bom Bali itu, ada orang Belanda ke sini. Orang Belanda ini yang bawa tenun, hasil tenun orang sini karena diambil dari museum di Belanda sana. Iya, katanya diambil dari sana. Nah, dia bawa ke sini itu dia mau menanyakan, ini benar enggak produk ini berasal dari sini? Ya, saya mengatakan ya benar. Ini hasil tenun orang sini. Yang dia bawa dari Belanda itu namanya motifnya motif osak. Orang sini itu menyebutnya osak. Itu motifnya biasanya di orang sini itu motif yang sangat sakral sekali itu ya. Ya motif osak itu untuk dipakaikan selesai memandikan pengantin baru itu ya, dari selesai resepsi kemudian ada acara memandikan pengantin, maka osap tersebut yang dipakai sebagai pengganti handuk ke orang dulu seperti itu ya. Keunikan lain dari kain tenun Pringgasela ada pada motifnya. Banyak motif kuno yang tercipta dari proses semedi atau terinspirasi dari kehidupan masyarakat. Karena itu, selain dianggap sakral, beberapa motif diyakini bertuah untuk pengobatan. Motif khas yang khas Pringgasela itu yang dari nenek moyang itu yang ada namanya pancor boros, ada juga namanya bidadari ngamuk, ada namanya juga telaga ngembang kayak gini. Ini yang ini nih namanya telaga ngembang ya. Nah, kemudian kalau yang ini namanya motif pasung ya. Nah ini motif yang asli dari zaman dulu yang dibuat oleh nenek moyang itu, dibuat oleh orang dulu itu untuk mengobati orang yang lagi dalam pasungan. Artinya orang pasungan itu kan namanya orang kurang waras lah ya, sehingga dia dalam pasungan. Ketika dia dalam pasungan itu dibuatkan motif namanya motif pasung sebagai selimut tidur orang dalam pasungan tersebut, dan juga sekaligus sebagai obat menurut orang dulu. Ada juga namanya motifnya bidadari ngamuk. Ini untuk mengobati anak yang panjang tangan atau orang dulu. Orang dulu itu membuat motif itu sesuai sikon pada saat itu suatu kejadian ya. Sehingga karena yang membuat motif ini dulu itu ya sangat-sangat gimana gitu ya, sangat sakral sekali dibuatnya, pokoknya orang sufi lah kalau kita bisa bilang sekarang itu orang yang sangat dekat dengan ibadahnya sangat luar biasa, sehingga dia bisa menciptakan motif yang untuk berobat. Sama juga dengan dia membuat warna-warni dari alam ini, katanya dari hasil halwat mereka, hasil halwatnya dia katanya, sehingga dia dapat warna-warni ini yang sekarang sangat sulit untuk kita tiru pas seperti ini. Ya bisa sih kita membuatnya, cuman sangat-sangat lama baru kita dapat warna seperti ini. Dulu saking sakralnya tenun Pringgasela itu tidak boleh dilihat. Itu khusus tempatnya untuk bertenun. Orang itu jadi ada namanya cara adat. Misal ada cara adat desa atau gawe desa atau perkawinan bangsawan, itu khusus desain atau motif itu sendiri. Misalnya motif burung atau motif bunga, itu persis sekali burungnya hidup. Saking sakralnya orang tua dulu membuat desainnya 24 jam tidak boleh lebih. Besok ada acara, sekarang dibuat, besok pagi langsung digunakan. Masyarakat Pringgasela sejak 8 abad lalu masih menjalankan tradisi Boteng Tunggul untuk merayakan lestarinya kain tenun kuno bernama Tunggul yang usianya 850 tahun. Tradisi ini
tak hanya merawat ingatan akan kekayaan tenun Pringgasela, tapi juga upaya penting mencintai warisan Nusantara. Karena jalinan hidup yang erat terkait dengan kain tenun, suku Sasak percaya bahwa mereka lahir, tumbuh, belajar, hingga mati bersama tenun. Maka satu pesan singkat dalam kitab Lontar menjadi sebuah peradaban sejarah, kearifan lokal yang mendedikasikan kita sebuah jalinan rasa antara manusia dengan alam semesta. Sebab sejatinya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki esensi rasa yang kuat sekali, bahwa kita dijadikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifest yang satu, maka rasa yang satu, hatta dengan binatang sekalipun, terlebih kita dengan manusia. Zaman ini yang dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, wabil khusus di NTB ini, boleh kita pergunakan, tapi dayanya, sumbernya jangan dirubah dan jangan dikuasai. Kenapa? Karena kita butuh kelanjutan-kelanjutan yang nantinya anak cucu kita agar sampai untuk menikmati dari sumber daya alam yang ada. Maka semoga dengan pupuh yang tadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan piawai, dengan lihai, mana yang harus kita manfaatkan dan mana yang harus kita lestarikan. Mungkin sekedar itu dari sementika yang Tiang sampaikan. Dalam perjalanan panjang kain tenun, kita pun menyadari betapa kain-kain ini tak hanya menjadi bukti akulturasi berbagai pengaruh kebudayaan dan kepercayaan yang kuat, tetapi juga pemegang teguh tradisi dan menjadi jembatan antar generasi. Lewat helai demi helai benang, lembaran demi lembaran kain, lantunan demi lantunan irama menenun, lewat cerita-cerita yang dituangkan dalam motif, kain tenun akan jadi bagian dalam hidup masyarakat Lombok selamanya. Seperti apa upaya Kofifa Emil menjaga arus mudik Idul Fitri di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi tetap berjalan lancar, mengingat pelaksanaan Idul Fitri berdekatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi di tahun 2025. Selengkapnya kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri pada Rabu 2 April pukul 20.00 hanya di JTV. Di era industri yang terus berkembang, keterampilan dalam pengelasan menjadi sangat berharga. Lalu, apa saja peluang kerja las di sektor industri di era sekarang? Melalui program Ruang Karir, kita akan kupas tuntas berbagai peluang karir yang tersedia di sektor industri pengelasan bersama para pakar dan praktisi terbaik. Rabu 2 April 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV.
Salam Fitri hadir spesial menemani pemirsa semua berkumpul bersama keluarga dalam suasana Lebaran bersama dengan Anissa Rahma, Afrita Jamila, Fiona Novella, Putri Octavia, tanggal 31 Maret dan 1 April 2025. Minal aizin wa faizin, maafkan lahir dan batin. Yuhu, Stasiun Dangdut akan hadir spesial Idul Fitri lore, menemani kumpul keluarga kalian semua. Senin 31 Maret 2025 akan ada Gandiwa Musik bersama Wiwi Sanggita, Eva Kolik, dan Indria Nendra. Selasa 1 April 2025 akan ada Neo Musik bersama Puput Fazria, Indri Monica, dan Friska. Ojo sampai keliwat yore, Stasiun Dangdut digoyang tambah yahut. Ibu Khofifah Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan Koper Lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Bagi Anda yang suka jajan atau suka ngemil, sama nih seperti saya pemirsa, saya punya rekomendasi jajanan tradisional bernama Dumbek. Jajanan tradisional ini berbentuk terompet dan terbuat dari tepung beras, lalu ada santan kelapa dan juga gula merah dibungkus dengan daun siwalan.
Masyarakat di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki jajanan tradisional namanya dumbek. Dumbek merupakan jajanan tradisional berbentuk trompet kecil terbuat dari gulungan daun siwalan. Bahan baku utama untuk membuat dumbek adalah tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Beberapa produsen terkadang juga mencampurkan susu agar terasa lebih gurih. Jumlah produsen dumbek di Kabupaten Tuban tidak banyak. Mereka masih mempertahankan resep dan cara tradisional saat memasak. Sainan misalnya. Selain dipasarkan di Tuban dan sekitarnya, dumbek yang ia produksi juga mampu menembus pasar luar Pulau Jawa. Bahkan ada pembeli yang hendak berangkat ke luar negeri kerap memesan jajanan tradisional ini sebagai buah tangan. Ini bahannya dari apa saja, Pak? Dari tepung beras, gula Jawa, sama kelapa. Itu bungkusnya pakai apa itu? Pakai daun siwalan atau daun lontar. Ini dijual berapa, Pak, biasanya, Pak? Ya rata-rata saya jual itu harga 1.000, 1.500, 2.000. Itu bergantung apa, Pak? Tergantung dari bahannya. Jadi tambah mahal, tambah enak kan gitu. Beli banyak, Bu? Banyak. Harganya berapa tadi? Harganya 1.000-an. 1.000-an? Iya. Sering, Bu, beli dumbek di sini? Iya, sering. Rasanya gimana, Bu? Rasanya gurih, manis. Enak, Bu, ya? Enak. Dalam sehari, Sainan mendapat sekitar 2.000 hingga 3.000 pesanan. Sementara dumbek dijual cukup murah antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per porsi, tergantung campuran adonan yang diminta. Meski tanpa bahan pengawet, dumbek mampu bertahan hingga 3 hari. Namun jika disimpan di lemari pendingin, jajanan basah ini mampu bertahan hingga 1 minggu. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Surabaya memiliki ragam menu kuliner yang menarik. Salah satunya ada rujak sayur asin. Kuliner khas dari kota pahlawan ini ternyata mulai jarang ditemui dan nyaris hilang. Lalu seperti apa pemirsa bentuk dari rujak sayur asin? Kita lihat bersama yuk. Aneka ragam kuliner ditawarkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya rujak sayur asin. Namun keberadaan rujak sayur asin sudah jarang ditemui. Warga pencinta rujak sayur asin biasanya memburu kuliner ini di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya. Ada seorang pedagang yang masih melestarikan dan berjualan rujak sayur asin. Sutopo, pria asal Simo, Surabaya, sudah 21 tahun berdagang kuliner rujak sayur asin di kawasan Jalan Diponegoro. Saat ini dia masih menjual makanan vegetarian bersama 2 orang anaknya di tengah serbuan ragam kuliner. Kuliner satu ini masih banyak penggemarnya, bahkan turun-temurun hingga 2 generasi. Di cuaca panas pada musim kemarau, kuliner rujak sayur asin banyak diburu pembeli. Rasa asin, asam, dan pedas membuat penikmat merasa segar dengan sayur-sayuran segar yang disajikan. Selain sayuran yang masih segar, kunci kenikmatan dari kuliner rujak sayur asin ini adalah bumbu petisnya. Rasanya itu seger kan, dari sayur-sayuran juga, jadi ya enak aja. Gimana, asem atau asin? Justru asin atau asem ini rasanya? Ada asinnya, ada asemnya, terus tambah apa kayak bumbunya pedes gitu, dimakan sama kerupuk juga tambah enak. Bisa nyarinya? Kenapa? Di sini aja nyarinya? Nyarinya biasanya taunya di sini sih, soalnya udah nggak pernah tahu ya, taunya di sini aja yang jual. Mungkin kalau se-Surabaya aja mungkin tidak sampai 10 ya, setahu saya kalau saya keliling Surabaya. Dan kebetulan kalau saya di area sini tengah kota ya saya tahunya bapak ini. Yang lain setahu saya kalau ada putranya ya Bang ya. Putranya bapak ini setahu saya ada yang jualan sebelah sana. Tapi setahu saya hanya itu. Yang lain sih ada pun mungkin ciri khasnya sudah beda ya dengan yang bapak buat ini. Kalau menurut saya ciri khasnya bapak ini masih tetap kayak ketika saya kecil dulu makan ya kurang lebih masih jauh beda dengan dulu. Pak,
Berarti berapa generasi di keluarga Bapak suka rujak sayur asin ini? Kebetulan saya generasi kedua sih. Kalau anak saya kebetulan cewek, saya kenalkan ini tidak berapa suka. Mau tapi tidak terlalu suka. Kalau kebetulan saya hobi sih. Rasa khasnya apa sih Pak? Rasa khasnya itu? Kalau rasa khasnya pertama tergantung dari petisnya ya. Bahan dari kuliner rujak sayur asin cukup sederhana, yakni bumbu petis, bawang putih goreng, serta sayuran seperti sawi yang difermentasi, acar mentimun, serta tahu goreng. Cukup enak dinikmati dengan kerupuk, dan beberapa potong cabai rawit untuk sensasi pedasnya. Rujak sayur asin masih memiliki banyak penggemar. Dalam sehari, Sutopo bisa didatangi kurang lebih 100 orang pelanggan. Asin ini sudah berapa tahun Pak jualan Pak? Ya, 21 tahun. 21 tahun? Betul. Pak, dalam sehari berapa pelanggan Pak yang beli? Kurang lebih 100 pelanggan per hari ya. Sayur asin ini banyak apa sih Pak? Sawi, tahu, acar, kerupuk. Terus yang istimewanya dari sayur asin dari Bapak Pak? Dari bumbunya. Kuncinya dari bumbunya. Kalau bumbunya nggak enak semua. Satu porsi rujak sayur asin ini dijual seharga Rp13.000 per porsi. Harga terjangkau dan ramai peminat. Anda bisa mencoba kuliner asli kota Surabaya yang satu ini. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ada camilan tradisional unik lainnya pemirsa bernama ampo. Ternyata ampo ini bentuknya kecil dan terbuat dari tanah liat yang dipanggang. Seperti apa ya kenikmatan dari ampo ini? Kita lihat bersama yuk, liputannya berikut ini. Usianya tak lagi muda, Rasima 85 tahun masih sangat cekatan meramu camilan tradisional khas Tuban, Jawa Timur, ampo. Camilan tradisional ini dikenal di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Tanah yang digunakan untuk membuat ampo ini bukan jenis tanah sembarangan, namun harus yang bertekstur lembut, bebas pasir, kerikil, batu, dan kotoran, serta yang sedikit mengandung air. Untuk membuat ampo, Rasimah membuat adonan dengan menambah air secukupnya, hingga adonan kalis dan tidak lengket. Lalu adonan dibuat berbentuk kotak dengan menumbuk menggunakan palu dari kayu. Berikutnya Rasimah menyerut tanah dari bagian atas dengan menggunakan bilah pisau bambu, sedikit demi sedikit. Hasil serutan berupa ampo ini kemudian diletakkan pada periuk gerabah tanah liat untuk diasapi di atas tungku berbahan bakar kayu. Proses pemanggangan ini membutuhkan ketelatenan sebab tungku tidak boleh mengeluarkan api. Asap dari proses inilah yang membuat rasa ampo menjadi khas. Setelah kering, camilan bisa disajikan. Camilan dimakan, sing butuhno didamel jamu, didamel camilan sing tiang niku cangkeme gak enak ngoten niku turune mam ngeten iki seger. Rasimah menjual ampo buatannya ke pasar Rp10.000 per kilogram. Namun, tak jarang pembeli datang ke rumah untuk memesan. Kebetulan ada teman ke Tuban, minta dibelikan ampo. Jadi saya belikan ini untuk mereka. Rasanya ya kayak makan tanah gitu, cuman ada rasa panggang-panggangnya gitu. Terus ini kegunaannya biasanya untuk apa sih Mas? Biasanya itu untuk ibu hamil yang ngidam gitu, ingin ampo biasanya makan tanah gitu, sama untuk jamu orang-orang yang sakit, ya kepercayaan lokal saja. Rasimah merupakan generasi kelima di keluarganya yang meneruskan resep ampo. Kini ia adalah satu-satunya pembuat ampo yang tersisa di kota Bumiwali. Ia pun telah mengajarkan pengetahuannya kepada sang anak. Ampo merupakan makanan tradisional yang mulai tenggelam di kikis waktu. Dahulu, inilah menu alternatif yang diciptakan masyarakat Trowulan pada masa kependudukan Belanda saat kebijakan tanam paksa. Mahalnya kebutuhan pangan membuat penduduk jatuh dalam ceruk kemiskinan.
Dahulu makanan ini dibuat dari endapan lumpur aluvial di tepian Bengawan Solo yang dikeringkan untuk dikonsumsi. Kusni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, inilah komunikasi perjalanan koper lebaran persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan koper lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Lahan terbengkalai seluas 400 meter persegi di kawasan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur disulap menjadi kebun buah anggur. Di tempat ini terdapat 90 jenis buah anggur dari berbagai negara ditanam di kebun Imut Sinakal. Berawal dari lahan kecil yang terbengkalai, Yatno bersama kawan-kawan petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, menyulapnya menjadi kebun anggur. Kebun kecil seluas 400 meter persegi ini diberi nama Kebun Imut Sinakal, yang berarti niat, sigap, dan berakal. Sebelum menjadi kebun anggur, awalnya lahan ini digunakan untuk menanam sayur mayur. Namun seiring berjalannya waktu, Yatno menggantinya dengan menanam buah anggur. Saat ini ada sekitar 90 jenis anggur yang ditanam dari berbagai negara, mulai dari Coachella, Laura, Angelica, Etalon, Lucia, Carnival, hingga Jupiter. Ya, anggur itu di Jakarta, khususnya di Jakarta maupun di Indonesia masih minim pengetahuan masyarakat tentang anggur. Mereka tahu buah anggur, tapi mereka tidak tahu pohon anggur dan jenisnya asalnya dari mana. Di sini lebih mendorong orang untuk tertarik menanam ya. Di sini kami menyediakan bibit-bibit anggur berbagai macam jenis, yang artinya mereka beli bibit di sini, kita lakukan edukasi pembinaan sampai mampu merawat hingga berbuah. Biasanya buah anggur akan panen setiap 3 bulan sekali, tergantung dari jenisnya. Hasil panen anggur tidak untuk diperjualbelikan, namun diperuntukkan bagi pengunjung yang hadir ataupun dikonsumsi oleh warga sekitar. Berbeda dengan buahnya, bibit buah anggur justru diperjualbelikan bagi mereka yang ingin bercocok tanam. Tentang harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp125.000 hingga Rp2,5 juta. Kehadiran kebun anggur ini dapat menjadi inspirasi dan bukti bahwa budidaya buah anggur dapat dilakukan di tengah padatnya ibu kota Jakarta. Nurul Khotimah, Bintang Nuari, Jawa Post TV. Dari kebun Imut Sinakal, kita ke kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sana masyarakatnya terus melestarikan buah anggur yang menjadi ikon dari kota Probolinggo. Nah, anggur ini bernama Prabu Bestari. Inilah kebun anggur yang sengaja ditanam Probi Fadli Rohman, 40 tahun, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur, di halaman keluarga besarnya. Halaman seluas 20 x 12 meter yang awalnya hanya berupa tanah lapang, disulap menjadi kebun anggur yang rindang. Selain bisa untuk berteduh, hasil buah anggurnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Probi dan keluarganya sengaja terus melestarikan anggur karena merupakan salah satu ikon kota Probolinggo, yakni kota Bayu Angga. Bayu berarti angin, anggur dan mangga. Ada beberapa jenis anggur yang ditanam mulai dari anggur Lavale, Autumn Royal, Jupiter, Alfonso, Caroline, hingga anggur kota Probolinggo yang diberi nama anggur Prabu Bestari.
Bapak dua anak ini menanam anggur sejak tahun 2019 lalu dan saat ini sudah menikmati hasilnya. Untuk anggur Prabu Bestari per kilogramnya dihargai Rp25.000 dengan memetik langsung dari tangkainya. Cara merawatnya pun cukup sederhana, yakni dengan ketelatenan mulai dari memangkas daun kering hingga memotong buah yang terlalu lebat agar tidak busuk. Dalam setahun, anggur ini bisa dipanen hingga 2 kali. Dan yang paling bagus, anggur berbuah pada saat di musim kemarau. Jika terkena hujan, anggur ini mudah busuk. Terima kasih sebelumnya. Di sini jenis-jenis anggur di sini paling banyak jenis Prabu Bestari, Prabu Bestari, dan juga kita ngisi jenis-jenis lain kayak Jupiter, Alfonso, terus Karolin, dan juga banyak lagi. Tapi saya di sini mau memperbanyak jenis Prabu Bestari, Mas. Kenapa itu? Karena di sini Prabu Bestari adalah salah satu ikonnya Kota Probolinggo ya, salah satu jenis anggur yang dirilis oleh Kota Probolinggo. Mungkin kelebihannya anggur Prabu Bestari, Mas, seperti apa? Kalau anggur Prabu Bestari ini tidak kalah dengan jenis-jenis impor yang lain ya. Dari berinya juga besar, juga dombolannya juga besar, warnanya juga menarik, agak lonjong. Jadi kalau kita dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak kalah dengan anggur-anggur impor yang lainnya gitu. Jadi Prabu Bestari. Untuk perawatan sendiri gimana, Mas? Kalau perawatan di sini saya kira tidak ada kesulitan ya. Untuk merawat anggur tergantung kita aja yang telaten, semangat aja untuk merawatnya. Kalau dibiarkan ya lama-lama tidak mau berbuah itu. Tergantung kita telatennya aja gitu. Untuk rasa, anggur ini tidak kalah dengan anggur impor. Selain legit, kadar airnya juga sangat tinggi hingga membuat penikmatnya ketagihan. Nah, ini tadi yang hitam, ini yang manis ya. Terus yang ini kan ada jenis Prabu Bestari ini. Buahnya besar juga sangat manis gitu. Ya, ini. Nggak kalah dengan dengan anggur impor ya? Iya, nggak kalah manis sekali. Harapan sebagai masyarakat, ini kan ikon kota ya, salah satu ikon kota selain mangga. Mungkin seperti apa Bu? Inginnya setiap rumah ada anggur? Ya, kan ini kan Kota Probolinggo kan kota anggur dan mangga. Nah, kalau bisa ya setiap warga itu menanam anggur. Nah, terutama ini anggur Prabu Bestari ya, ikonnya Kota Probolinggo. Penasaran dengan sensasi rasa anggur Prabu Bestari? Tidak ada salahnya Anda datang ke Kota Probolinggo membeli dengan memetik langsung dari tangkainya. Farid Pahlevi, JTV Probolinggo. Setelah tadi ada budidaya anggur, kami akan hadirkan juga budidaya jeruk dekopon asli Jepang, pemirsa. Ternyata masyarakat di Magetan, Jawa Timur ini terus melestarikan dan membudidayakan jeruk dekopon karena sangat menjanjikan. Bahkan omset puluhan juta rupiah mereka dapatkan setiap bulannya. Selain jeruk pamelo yang menjadi ciri khas Kabupaten Magetan, sejumlah warga Magetan, Jawa Timur juga mengembangkan jeruk dekopon. Seperti yang ada di lingkungan Kelurahan Duet, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Tani ramai memanen jeruk asli Jepang tersebut. Budidaya jeruk dekopon terbilang cukup menjanjikan. Di tengah pandemi COVID-19, permintaan akan jeruk yang dikenal kaya akan vitamin C terus meningkat. Dari setiap 100 pohon jeruk dekopon, petani mampu memanen antara 150 hingga 200 kg jeruk per minggu, atau 7 hingga 8 kuintal setiap bulan. Setiap kilogram jeruk dekopon dijual seharga Rp50.000 di tingkat eceran. Per bulan, petani mampu meraup omset 35 juta hingga 40 juta rupiah dari panen jeruk yang tidak mengenal musim tersebut. Ahmad Baikuni, penggagas penanaman budidaya jeruk dekopon, mengatakan saat ini sudah tertanam 5.000 lebih pohon jeruk dekopon yang tersebar di Kabupaten Magetan dengan usia tanaman hampir 3 tahun. Pasar-pasarnya ini masih keluar kota. Kemarin sempat ke Carrefour, ke Jakarta, ke Pasuruan. Masih di luar kota karena dampak corona. Belum untuk wisata lokal kan belum dibuka.
Para penggagas juga berencana menjadikan Jeruk Dekopon sebagai destinasi wisata petik yang menarik, layaknya stroberi yang sudah ada di Magetan. M. Ramzi, JTV Magetan, Jawa Timur. Salam Fitri hadir spesial menemani pemirsa semua berkumpul bersama keluarga dalam suasana Lebaran bersama dengan Anissa Rahma, Atlita Jamila, Fiona Novela, Putri Octavia, tanggal 31 Maret dan 1 April 2025. Dipersembahkan oleh Henko, cat kayu dan besi. Pemirsa, kali ini saya akan merekomendasikan Anda menu yang berbeda dari menu sebelumnya tadi. Kali ini saya akan merekomendasikan menu kuliner ekstrim yang ada di Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. Di tempat ini ada olahan daging ular dan juga daging biawak. Ternyata kuliner ini dipercaya mampu mengobati beragam penyakit kulit dan juga menambah stamina Anda. Bahkan para pelanggannya juga datang dari luar Kota Tangerang. Kawasan pecinan di Kota Tangerang, Banten atau biasa dikenal Pasar Lama Tangerang menjadi magnet tersendiri bagi penikmat kuliner karena menyajikan makanan kekinian hingga ekstrim. Salah satunya tenda milik Kang Aat yang menyediakan olahan daging ular dan biawak. Setiap malam selalu ramai dikunjungi para penikmatnya. Warung tenda kaki lima yang berdiri sejak 2001 ini menyediakan menu sate biawak, ular kobra, sanca, abon ular, salep ular, darah, dan empedu ular. Kesemuanya dipercaya mampu mengobati beragam penyakit kulit ataupun meningkatkan stamina. Untuk daging ular kobra disajikan secara fresh. Saat pembeli memesan, penjual langsung mengambil ular hidup-hidup dari dalam sangkar, kemudian diolah sesuai pesanan. Sementara bumbu dapur yang dipakai untuk olahan daging ular dan biawak tidak banyak berbeda, yaitu bumbu kacang ditambahkan jeruk nipis. Pilihan kuliner ekstrim jadi pilihan bisnis yang jarang dilirik orang lain, namun banyak dicari karena bisa mengobati berbagai penyakit. Kalau tekstur ini jadi itu tergantung olahnya. Kita kalau bisa ngolah dagingnya itu istilahnya kalau mau di sate di apa empuk lah, enak gitu biasa. Cuman agak kenyal-kenyal kalau kobra gitu. Jadi kita kalau sebelum dibakar, biasanya kalau sate-sate ular gitu biawak sebelum dibakar kita dicelupin air nanas dulu. Jadi biar agak bisa empuk, abang ngilangin amis gitu aja. Selama pandemi COVID-19, usaha kuliner ekstrim ikut terdampak. Biasanya setiap hari mampu menjual 30 ekor ular atau 1000 tusuk dalam semalam. Namun saat ini hanya mampu menjual sekitar 15-an ekor ular. Sop dan sate daging ular paling banyak dipesan pembeli. Terasa lembut, renyah, dan tekstur sedikit berserat. Tadi yang dimakan daging apa? Daging ular sama biawak. Daging ular dan biawak. Iya. Udah berapa kali kesini? Baru pertama kali nih. Iya, terus tadi lagi muter-muter kan, terus ngeliat ada sate ular, terus kayak pengen coba aja yang anti mainstream gitu. Tapi tahu tempat ini? Nggak tahu, lagi jalan aja. Kalau amis sih enggak, cuman kalau pas makannya itu kayak sambil ngebayangin ularnya itu loh. Jadi gimana gitu kan. Bagi Anda yang tertarik mencoba kuliner ikonik di Pasar Lama Tangerang ini, silakan mampir ke warung tenda Dua Kobra di wilayah Tangerang, Banten. Warung ini buka setiap hari, mulai petang hingga malam hari, dan harga yang ditawarkan juga relatif bersahabat. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, tenang saja, saya masih mempunyai pilihan lain. Selain olahan daging ular dan biawak tadi, ini ada kuliner rica-rica ulat sagu. Ternyata
kuliner ini menjadi menu favorit di wisata kebun sagu yang ada di Kabupaten Tuban. Bahkan kuliner ini juga menjadi banyak buruan warga. Bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, maka belum lengkap pengalaman sebelum mencicipi rica-rica ulat sagu khas wisata Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wisata ini berada di Desa Tahulu, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Musim tebang pohon sagu menjadi berkah tersendiri bagi warga desa. 2 pekan berselang, mereka dapat berburu gendon atau ulat sagu yang hidup dalam batang-batang yang mengalami pembusukan. Perburuan ulat sagu berbekal senjata tajam dan ember plastik. Senjata tajam digunakan untuk membelah batang sagu yang menjadi tempat hidup ulat, sementara ember plastik sebagai wadah ulat hasil buruan. Mengolah ulat sagu tidak sulit. Pertama, isi perut ulat dibersihkan lalu cuci hingga bersih. Selanjutnya, larva kumbang pengerek ini dimasak rica-rica. Menu ini dapat ditemukan di warung-warung kawasan wisata kebun sagu Pelang. Rica-rica ulat sagu ini dapat dinikmati dengan nasi putih maupun nasi jagung. Rasanya cukup gurih dan memiliki tekstur kenyal sehingga memiliki banyak penggemar. Makan gendon sagu, kalau bahasa Indonesianya ulat sagu, Pak. Terus rasanya gimana ini? Rasanya gurih. Ada khasnya kental gitu, Pak. Ini dimasak apa, Mas, biasanya? Ini dimasak rica-rica. Enaknya dimakan sama nasi apa ini, Mas? Nasi jagung. Biasanya yang sering itu nasi jagung, soalnya lebih cocok. Untuk mencicipi 1 porsi rica-rica ulat sagu, Anda hanya perlu membayar Rp15.000. Namun minimnya ketersediaan bahan baku, maka calon pembeli harus pesan terlebih dahulu. Apa ini tadi? Ulat sagu. Berburunya di apa itu? Di pohon yang sudah mati. Dapat banyak nggak juga? Dapat 1 aqua. Dimasak apa terusan tadi? Di rica-rica. Peminatnya banyak itu, Pak? Banyak. Dijual berapa kayak gitu? 15.000. Tiap hari selalu ada? Selalu ada, tapi harus pesan dulu. Harus pesan ya. Hamparan pohon sagu banyak tumbuh subur sepanjang aliran sungai Desa Tahula, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Kawasan ini disulap menjadi tempat wisata. Pohon sagu juga ditebang untuk dijadikan tepung dan berbagai olahan makanan serta masakan. Salah satunya rica-rica ulat sagu. Diki Nurholif, Husni Mubarak, CTV Tuban. Ya pemirsa, beragam menu kuliner sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami masih memiliki beragam menu kuliner lainnya. Namun kita ketemu lagi ya di jelajah kuliner selanjutnya. Saya Cahyani Dean undur diri dan sampai jumpa.